Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pecinta tani Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yaitu proses penanaman tanaman padi di sawah. Kali ini adalah sedang dilakukan proses penanaman tanaman padi. Untuk menanam tanaman padi ada beberapa langkah yang harus dilakukan, dan ini adalah langkah yang terakhir untuk penanaman padi. Jadi sebelum tanaman padi ini ditanam, maka ada beberapa tahapan atau langkah-langkah. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan bibit terlebih dahulu. Setelah kita sudah memilih bibit unggul, kemudian bibit direndam terlebih dahulu. Kemudian setelah direndam di dalam air, membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 hari 1 malam. Kemudian angkat hasil rendaman padi tersebut, kemudian ditaruh pada kantong dan dientas atau ditiriskan sampai kering. Kemudian setelah padi sudah mengeluarkan akar atau berkecambah, selanjutnya padi disemai pada lahan yang telah disediakan. Kemudian untuk menyemai padi biasanya membutuhkan waktu antara 15 hari sampai dengan 30 hari. Dan biasanya petani di Kabupaten Brebes untuk menanam padi hasil semaian kisaran umur antara 15 sampai 25 hari. Kalau sampai 30 hari biasanya terlalu tua ya. Oleh karena itu biasanya umur antara 15 hari sampai 25 hari. Dan setelah padi disemai dan umurnya sudah menunjukkan kisaran antara 25 hari seperti pada yang video kali ini, yaitu padi yang berumur 20 hari, sudah panjang untuk benihnya dengan panjang kisaran antara 20 cm dan ada 3-4 helai. Kemudian dicabut atau diarit dari persemaian padi, kemudian ditanam. Untuk menanamnya seperti ini sahabat pecinta tani Nusantara, yaitu persiapkan lahan terlebih dahulu. Untuk lahan harus dikemburkan atau dihaluskan, kemudian dibuat kotak-kotak. Buat kotak-kotak, kemudian langkah yang pertama yaitu buat pola untuk meluruskan proses penanaman padi. Untuk lahan yaitu harus dihaluskan atau dikemburkan dengan alat yaitu pembajak sawah, bisa menggunakan mesin pembajak atau juga bisa menggunakan pembajak dari hewan seperti sapi atau kerbau. Tapi kalau di sini di Kabupaten Brebes kebanyakan menggunakan mesin. Dan bisa dibandingkan ya, kalau yang ini banyak gulma atau rumput karena ini belum dihaluskan untuk tanahnya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini sudah dihaluskan dan sudah siap untuk ditanam. Kemudian sahabat pecinta tani Nusantara, dibuatlah bedengan-bedengan. Ini untuk mempermudah ketika kita akan mengontrol padi, kemudian untuk pengairan padi juga untuk mempermudah. Tujuannya untuk apa? Bedengan-bedengan ini ketika kita mengairi lahan yang ditanami padi, airnya itu tidak meluber ke tetangga. Kemudian ketika kita memberi pupuk, juga pupuknya tidak terbawa air mengalir ke sawah tetangga. Oleh karena itu harus dibuat bedengan-bedengan sedemikian rupa sehingga akan menjadi baik ya, akan tidak terpengaruh ketika kita melakukan pemupukan pada tanaman padi. Sahabat pecinta tani Nusantara, jadi untuk menanam padi seperti ini yaitu jaraknya antara 20 cm.
dibuat seperti ini ya, lurus 20 cm 20 cm dan ditanam. Ada beberapa helai padi ya. Ini ada 2 helai padi, dan untuk satu biji padi biasanya menghasilkan 3 sampai 4 helai padi. Dan bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara bahwa tanaman padi ini adalah ditanam di lahan bekas tanaman padi. Jadi ini adalah penanaman yang kedua kali setelah tanam. Sudah dipanen, kemudian tanahnya diolah kembali. Dan kalau di Kabupaten Brebes namanya sadon. Jadi penanaman ini adalah penanaman yang kedua atau sadon. Karena ditanam di musim atau di bulan Mei ya, di bulan Mei. Jadi penanaman yang kedua. Kalau panen kisaran bulan Februari, bulan Maret, dan sekarang sudah bulan Mei, jadi penanaman yang kedua kali atau sadon. Jadi untuk tanah atau lahan di Kabupaten Brebes, tepatnya Desa Jubang ini, bisa menanam padi sampai 2 kali. Kalau 3 kali tidak memungkinkan karena perlu pengairan yang sangat ekstra. Pengairan yang sangat ekstra karena perlu harus ada pengairan bantuan mesin pompa. Kemudian selain itu, jika menanam hanya lahan sendiri juga banyak tikusnya. Oleh karena itu cara menanam padi harus bersamaan, tidak boleh sendiri. Dalam satu lahan pasti akan dikeroyok oleh tikus. Jadi ini adalah lahan padi yang ditanam di lahan bekas tanaman padi. Dan perlu diketahui ya bahwa tanaman padi ini ditanam yang kedua kalinya, dan ini adalah proses penanaman padi yang kedua kalinya. Sahabat pecinta tani Nusantara, seperti itu informasinya untuk menanam tanaman padi. Ditanam dengan cara mundur ya. Kenapa ditanam dengan cara mundur? Karena kalau ditanamnya maju, nanti yang habis ditanam keinjak oleh kaki penanam tersebut. Oleh karena itu ditanam harus mundur. Kemudian sebelum padi semuanya ditanam harus dibuat pola-pola. Kayak contohnya seperti ini masih kosong, ini nanti ditanami. Begitu sahabat Grey Merpati, informasi yang bisa saya dapatkan tentang penanaman padi yang ada di Kabupaten Brebes. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.